Pernikahan menjadi tahapan selanjutnya dalam kehidupan manusia untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Karena pernikahan yang baik akan menghasilkan keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik boleh terbentuk jikalau suami dan istri sama-sama sepakat dalam kesatuan hati untuk memegang teguh yang namanya janji suci pernikahan. Entah keadaan itu senang, termasuk sekalipun situasinya yang buruk. Namun apa jadinya jikalau dalam perjalanan bahtera rumah tangga kita terjadi sesuatu yang tidak pernah kita duga, apapun konteksnya. Nah, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan yang lebih intens secara terbuka dengan salah seorang sahabat kita yang akan menceritakan pengalaman pribadinya tentang pernikahannya, bagaimana jatuh bangunnya, suka dukanya, dan perjuangannya, bahkan pengakuannya agar rumah tangganya kembali dipulihkan dan pernikahannya menjadi bahagia. Karena saya percaya, di mana ada kesatuan hati dalam sebuah pernikahan, di situ terdapat masa depan. Ya, terima kasih nih buat waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, Pak Andi, kita ngobrol di sini aja ya. Boleh. Silakan, Pak Andi. Iya, makasih. Oke, sahabat, saat ini saya sedang bersama sahabat kita yaitu Ibu Nika yang akan menceritakan pengalaman pribadi beliau tentang pernikahannya. Apa saja yang terjadi, apa yang menjadi kisahnya. Silakan sahabat ikuti perbincangan kami. Oh ya, Bu Nika sebelumnya terima kasih banyak atas waktu Ibu dan mengizinkan di tempat ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Sama-sama Pak Andi. Pernikahan, nah, coba untuk seorang Ibu Nika, bayangannya itu apa sih sebenarnya sebuah pernikahan di impian Anda? Silakan. Baik Pak Andi, kalau untuk pernikahan kan itu dambaan semua wanita ya. Betul. Ingin punya anak, punya suami, pokoknya keluarga yang bahagia deh. Ya. Jadi pernikahan buat saya suatu anugerah berkat dari Tuhan. Awalnya. Iya, gitu. Jadi saya bersyukur saya bisa berumah tangga itu semua karena Tuhan. Ya. Jadi ya kami menjalankan sehari-harinya seperti biasa, semua dalam keadaan baik, gitu. Seperti itu. Normally ya. Normally. Gitu ya? Normal. Iya. Nah, saya dengar ada satu masa di mana suami ibu harus tugas di luar kota yang orang-orang sekarang bilang LDR ya, long distance relationship. Tanggapan ibu, reaksi ibu pada saat mengetahui wah harus LDR? Ya, jadi waktu itu saya mengetahui suami saya dapat tugas di luar kota. Awalnya saya cuma biasa, malah biasa kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi ketika sudah menjalani, prakteknya sudah terjadi suami saya di luar kota. Kok nggak yang sesuai dengan harapan sekali, sama sekali. Kalau buat saya mendingan suami saya di Jakarta aja gitu ya kan. Kenapa harus di luar kota? Jadi tuh buat saya yang sama sekali berbeda gitu. Makanya itulah tadinya kebersamaan itu yang melengkapi semuanya ada. Ya ketika sudah berpisah buat saya malah berkurang gitu. Baik materi, kasih sayang gitu, perhatian, wah semuanya Pak Andi. Lalu apa yang ibu lakukan pada saat itu? Pada saat itu ya saya berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi salah cara saya. Gitu, cara saya salah, saya diem-diem, suami saya nggak tahu, gitu. Jadi saya mau bagaimana supaya saya bisa memuaskan, membahagiakan anak-anak saya dan keluarga saya, gitu, tanpa sepengetahuan suami saya, Pak Andi. Oke, apa yang ibu lakukan? Berceritakan Bu. Saya harus mencari lelaki yang lain, mencari tambahan dengan kerjaan yang instan. Gitu, tanpa sepengetahuan anak-anak saya, tanpa sepengetahuan suami saya dan keluarga saya. Nah, ibu keberatan nggak kalau ibu cerita? Ibu terlibat dengan siapa? Nggak usah disebutkan namanya, tapi situasinya. Lalu apa yang membuat ibu berani mengambil satu langkah yang dikatakan besar ya, dalam konteks kekuatan ibu sendiri dan termasuk yang melibatkan kuasa-kuasa di luar Tuhan itu? Bisa ceritakan Bu? Baik. Karena saya memakai dengan keinginan saya sendiri, jadi saya banyak melibatkan orang. Mungkin ya merepotkan orang, tapi karena buat saya, kebutuhan saya mau nggak mau, saya harus bertemu dengan mereka gitu ya. Banyak hal, sampai saya terakhir itu melakukan kuasa kegelapan itu yang membuat saya yakin saya bisa dapetin semuanya, termasuk lelaki gitu. Tetapi setelah waktu berjalan, ada ritualnya, ya kan, pulang pergi
saya tinggalin rumah bisa semingguan gitu kan, mulai peka kan. Itu ibu kemana Bu semingguan? Saya keluar kota Pak Andi, keluar kota yang kan ada ritualnya tuh yang mandiin ya kan. Terus saya harus ke makam doa di makam gitu. Terus saya harus masuk ke gua-gua, saya harus doa kayak di pohon-pohon, bahkan tidur di batu-batu di pantai, apalah nggak jelas itu. Kan saya nggak pernah ngelakuin dan saya nggak pernah cari tahu, kurang ilmu, kurang pengetahuan saya tentang hal itu gitu. Tapi karena kejauhan saya jauh dari Tuhan, mungkin saya udah jadi santapan iblis, makanya saya masuk ke dalam kosa itu, Pak Andi. Waktu okultisme itu ibu melibatkan dengan okultisme, bagaimana perasaan ibu waktu itu? Apakah bahagia baik-baik sih, saja? masih bahagia, masih baik-baik. Tapi ketika udah mulai nyerang nyawa ke keluarga, kayak anak saya sedikit-sedikit bolak-balik ke rumah sakit. Oh, berarti nggak baik-baik. Nah, nggak baik-baik gitu. Jadi tapi buat saya masih bahagia. Oh, maksudnya gini loh. waktu itu ibu sebagai pelaku merasa seakan baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Tapi ternyata dampaknya itu ke betul. setiap orang di sekeliling ibu. Betul. Anak-anak sakit. Betul. Terus hubungan ibu sama bapak juga bagaimana? Apa baik-baik saja atau udah jadi mulai lebih nggak baik, panas? mulai nggak baik. Karena saya sudah mulai kayak gini loh, kayak renggang. Ditambah saya keinginan untuk bercerai. 3 kali sidang kalau nggak salah ya. Yang keempat kalinya itu. Oh, ibu sampai 3 kali sidang waktu itu? Iya, sekali lagi saya sidang, saya pasti akan cerai. Oh gitu. Ibu sendiri yang menginisiasi untuk pokoknya harus bercerai gitu? Ya, saya. Tapi ada yang mendukung saya itu ya karena dia jadi ininya saya, pendamping saya. Gitu. Mendukung dalam konteks apa nih? Teman? Menemani untuk bagaimana sih cara untuk cerai gitu loh. Oh oke. Ya, gitu. Oh Jadi, justru orang yang di samping ibu pada saat itu malah mendukung ibu untuk cepat bercerai ya? iya, mendukung gitu. Jadi ya udah. Tapi ibu sekarang sudah kembali sama bapak kan, sama suami sudah, kan? Nah, apa yang membuat ibu akhirnya bisa kembali sama bapak? Peristiwa apa? Awal November itu loh, yang 2019, yang saya mulai rasa takut, saya bilang, saya teriak sama Tuhan kan nih, Tuhan, saya udah capek gitu, capek banget, karena benar-benar udah kayak di ujung banget nih. Udah Tuhan, udah saya capek teriak gitu. Akhirnya dari situlah kayak Tuhan tuh melepaskan semua tuh, karena kuasa gelapan itu gimana sih Pak Andi? Ya kan saya kan nggak pernah tahu dan nggak ada yang ngasih tahu. Nah kemudian barulah dari situ saya mulai Tuhan pulihkan. Dari situlah saya berserah sama Tuhan, pokoknya saya yakin Tuhan membimbing saya kan, karena dia bilang kan jangan takut. Ketika saya berlindung sama Tuhan, firman-Nya ada di situ kan. Terus kalau aku percaya, saya isi rumah kan Tuhan selamatkan. Ketiga dia bilang jangan takut, ya sudah. Saya pegang itu semua kata-kata Tuhan. Baru saya waktu proses, saya ingat ada yang belum kelar. Apa itu? Perceraian. Karena tinggal dipanggil sekali lagi gitu, kalau nggak salah di Desember deh kalau nggak salah. Udah akhirnya saya datengin. Saya batalkan. Dan Tuhan kan perbaharui ya karakter kita ya yang dulu ya. Udah saya ngalah. Kalau dulu kan saya marah-marah, saya ambil tindakan lain sampai saya mau hampir cerai. Oh, artinya mengalah di sini lebih kepada konteksnya berserah sama Tuhan. Iya, dalam Tuhan memproses ibu maksudnya. Betul, berserah. Wah, ini sangat menarik nih kalau saya simpulkan bahwa setiap orang sebenarnya tidak ada yang menginginkan pernikahan itu carut-marut, sahabat. Karena setiap orang pasti menginginkan pernikahan itu semuanya running well, berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada LDR, tapi kadang-kadang ada elemen-elemen kejutan, tiba-tiba pasangan kita harus LDR. Atau elemen kejutan lain adalah ada ajakan atau hasutan untuk melibatkan kuasa lain. Dikarenakan mungkin tanpa kita sadar, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Sehingga ketika kita menjauh dari Tuhan, kita yang awalnya diajari untuk mengandalkan Tuhan, mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia sendiri. Dan itu yang dialami oleh Ibu Nika. Ya. Dan mungkin pesan Ibu, apa yang bisa menjadi satu pesan untuk para istri kira-kira yang suami LDR? Silakan Ibu bisa sampaikan ke sana. Okay. Buat para istri nih ya, buat para wanita hebat di luar sana ya, sekalipun saat ini sedang menghadapi gejolak hidup yang besar, nggak percaya lagi sama suami ya, terus rasanya pengen lari dari rumah, keinginan punya lelaki lain, jangan lakukan itu gitu.
Karena ketika kita melangkah, kita berani, itu akhirnya bukan jadi menyelesaikan solusi kita, masalah kita, tapi akan menjadi menghancurkan rumah tangga pribadi kita. Karena iblis itu menghancurkan, merusak anak-anaknya, hubungan gitu dengan Tuhan, ya kan, dengan keluarga, dengan semuanya gitu. Jadi para istri, para wanita-wanita hebat di sana tetap mengandalkan Tuhan, pegang segala firman-Nya yang menjadi rema dalam kehidupan ibu-ibu, ya, wanita-wanita di lain, karena itu sangat berkuasa. Jadi jangan takut dengan keadaan, percayalah sama Tuhan yang sudah sekian banyak kata-kata Tuhan. Jangan takut di firman Tuhan itu. Percaya Tuhan pasti melindungi, menyertai, dan memberkati. Iya. Nah, sahabat sudah dengar statement dari Ibu Nika bahwa percayalah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita sekarang atau